Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit. Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya dan semangat ya untuk menjalani perkuliahan hari ini. Oke, bahasan kita pada pertemuan hari ini adalah relasi dan fungsi. Ya, bahasan ini masih sekali terkait dengan bahasan kita pada bab yang lalu, yakni adalah himpunan. Maka jangan dilupain dulu ya bahasan yang himpunannya gitu. Kalau lupa silakan dibuka-buka lagi ya bab sebelumnya, bab himpunan, karena bab ini related sekali dengan bab himpunan. Ya, kita mulai bahasan kita hari ini adalah dari mulai teori relasi, representasinya gimana, terus nanti ada relasi inversi ya, inversi atau balikan, lalu kita mengkombinasikan relasi, komposisinya dan sifat-sifatnya akan kita bahas, dan terakhir kita bahas di relasi kesetaraan atau equivalence. Ya. Oke, sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan siapkan fokus dan pikiran teman-teman. Ya, semoga ilmu yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali dengan sama-sama memahami ya makna dari relasi. Gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kan kita umum ya membangun sebuah hubungan atau relasi dengan ya dalam bahasa Inggris pun relationship ya. Ini wajar lah gitu. Kita sebagai elemen dari himpunan masyarakat gitu ya, kita membangun relasi baik gitu ya, harmonis, erat, apapun lah istilahnya. Ya bisa aja ya, hubungan pun atau relasi pun tidak baik, mungkin aja ya relasi yang buruk gitu. Nah, berlaku filosofi dalam kehidupan manusia ini pun ternyata bisa kita modelkan ya dalam konteksnya matematis gitu. Contohnya misalnya adalah seperti ini. Kita memiliki ya contohnya nggak jauh-jauh lah di RPL aja gitu ya teman-teman, kan ada Pak Iqbal dengan Bapak, Pak Henry, Bu Indira, Bu Asyifa, dan Bu Dian. Masing-masing kan mengajar mata kuliah ya. Nah ini kita lihat misalnya Pak Iqbal ngajar matlis juga, mungkin ngajar sukdat gitu ya. Bapak ngajar matlis misalnya sama penjas gitu dan lain. Dan itu kan ada keterkaitannya ya, maksudnya Pak Henry di sini bisa kita lihat bahwa ini adalah hubungan antara dosen dengan mata kuliahnya gitu ya. Jadi ada Pak Iqbal mengajar matlis gitu ya. Jadi kita punya dua himpunan, di awalnya dulu di sini kita punya dua himpunan, ada himpunan dosen, ada himpunan mata kuliah gitu. Nah, antara kedua himpunan ini kan ada relasi ya, kalau kita lihat gitu. Masing-masing dosen kan mengajar atau mengampu gitu. Jadi relasinya misalnya kita judulkan di sini adalah dosen pengampu gitu. Nah ini kan bisa aja dari misalnya Pak Iqbal, Pak Radit ya misalnya kita ambil R nama depannya ya H I, ini ada dua ya I, ambil dua deh Ik R A H E terus I N A S dan D I misalnya. Ini Matis, Sukdat, Kayasa, PTI, oh, ini juga sama ya dua. Ini PT, P dan S. Ya mungkin aja Pak Iqbal ngajar juga Matis, terus ngajar juga PTI ya, terus para ngajar Matis juga, nambah rekayasa kebutuhan ya, Bu Syifa misalnya rekayasa kebutuhan, PTI juga dan seterusnya. Ini kan ada keterkaitan ya, dan ini si garis-garis ini menyatakan sebagai relasi ya, relasi dari dosen pengampu ya judulnya. Bisa dipahami ya? Nah, silakan teman-teman rancang lagi atau berikan lagi contoh lainnya ya. Banyak banget. Nah, hubungan antara elemen himpunan dengan elemen himpunan lainnya dinyatakan dengan struktur yang disebut sebagai relasi ya. Jadi ini adalah garis relasi ya. Oke, dari sini dari makna pendahuluan ini semoga teman-teman punya gambaran ya terkait dengan makna relasi itu seperti apa sih sebenarnya. Oke, sekarang kita bahas lebih formal ya secara definisi adalah relasi biner R antara himpunan A dan B adalah himpunan bagian dari A cross B. Masih ingat? Ya, jadi kita kan tahu ya ada di himpunan tuh ada cross ini ya, Cartesian product ya, dimana kita saat ada dua himpunan kita bisa menyusun himpunan urutannya, ya kan? Ya, maka relasi ini adalah subset dari
ini yang hasil dari cross product tadi, A kali B ya. Lalu kenapa disebut relasi biner gitu ya? Ini adalah relasi biner ya, karena memang ada dua himpunan yang terlibat dalam relasi itu. Maka kita sebut sebagai relasi biner ya. Ini bisa dipahami ya, karena cross product misalnya tadi ya, kalau di contoh himpunan sebelumnya adalah tentang menu ya, menu makanan, ada berapa jumlah kombinasinya. Nah, relasi ini adalah subsetnya, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jika notasi A, R, B ini ya, jadi dimana himpunan A atau elemen A, himpunan dari himpunan A, dia memiliki relasi dengan anggota atau elemen dari himpunan B ya. Ini bisa kita notasikan sebagai A dan B elemen dari R ya. Artinya A di sini dihubungkan dengan B oleh R ya. Maknanya R di sini adalah relasi. Nah, jika tidak ada relasi antara A dengan B ya, maka bisa kita tuliskan bahwa A dan B ini tidak merupakan elemen dari R. Yang artinya adalah A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. A tidak dihubungkan ke B ya dengan relasi R. Himpunan A, nah himpunan A ini disebut sebagai daerah asal atau domain ya dari R, dan himpunan B disebut sebagai range atau daerah hasil dari R. Ya. Oke. Jadi setelah domain sama range juga udah kita bahas ya di mata kuliah kalkulus. Jadi harapannya sih teman-teman nggak asing lagi ya dengan istilah domain, range atau istilah-istilah lainnya nanti yang kita bahas di mata kuliah matematika diskrit. Oke, next kita ambil contoh ya. Nah, di sini kita punya himpunan A ya, di sini adalah Amir, Budi, Cecep misalnya. Ada juga himpunan B, misalnya ini adalah kode mata kuliah misalnya ya. Nah, di sini kita kan lakukan ya Cartesian product di situ. Kita perkalikan masing-masing elemen ya dari himpunan A ke himpunan B secara urutan. Ya, di sini kita Amir MA233 ya, Amir DU. Amir DU ya kita selesaikan ya. Amir MA2113, Amir MA2513 ya. Next ada Budi, Budi MA lagi 233 dan seterusnya ya. Kalau lihat dari sini dia ada 3, 1 2 3 4, dia ada 4, maka ada 12 ya kemungkinan kombinasinya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, dan ini 12 ya. Misalkan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil ya. Ingat tadi definisinya bahwa R ini adalah subset dari perkalian produknya ya, Cartesian produknya. Oke, sorry. Pencet. Nah, di sini kita lihat bahwa yang misalnya yang mengambil mata kuliah di semester, mahasiswa yang mengambil mata kuliah di semester ganjil ini adalah Amir ya, dia ngambil MA2333, lalu ada Amir MA2113, ada Budi ya MA2113, Budi MA2513, dan Cecep MA2513. Maka di sini kita lihat ya bahwa si R yang baru ini ya, R di sini maksudnya R di sini terlihat sebagai subset dari Cartesian product tadi yang di atasnya. Ya, di mana A adalah daerah asal, ya, A-nya adalah daerah asal dari R, dan B-nya adalah daerah hasil dari R. Ya, di sini kita lihat ya bahwa Amir MA233 ini adalah elemen dari R, ya kan? Ya, atau ada kaitannya Amir relasi dengan mata kuliah MA233 ya, misalnya mengambil atau ya diambil ya. Nah, kalau Amir MA2513 ada nggak di sini ya? Amir MA2513 memang dia masuk di ini ya, Amir MA2513 dia memang masuk di Cartesian produknya gitu. Tapi di sini kita lihat bahwa dia nggak masuk ke relasinya, dalam artian dia nggak ngontrak atau nggak ngambil ya mata kuliah ini pada semester ganjil. Maka Amir MA2513 dia tidak anggota dari atau tidak jadi elemen dari R di sini ya. Oke. Nah, contoh berikutnya kita punya himpunan P ya. Kita punya himpunan P, sini 234 dan key-nya adalah 248915. Nah, sekarang kita definisikan relasi R ya adalah relasi dari P ke key, dengan dimana P dan key ini elemen dari R jika P habis membagi key. Nah, apa sih maksudnya habis membagi?
habis membagi. Apa? Tahu? Ya, kurang lebih artinya adalah ya kalau ada suatu dua buah bilangan gitu ya, kita melakukan pembagian gitu. Nantinya nggak akan ada sisa karena definisinya adalah habis dan membagi gitu ya. Kurang lebih kayak gitulah. Misalnya kita punya contoh misalnya A sama dengan berapa ya? Yang gampang aja lah, 12 misalnya ya. Ya A-nya 12 misalnya. B-nya berapa? Misalnya 36 lah. Ya. Maka kita dapatkan bahwa si angka 12 ini dia habis membagi kan. Dia dalam artian dia bisa habis ya. Bagi 36 ini, dia ini habis membagi kalau bagi dengan 36. Dalam artian kita akan membutuhkan saat di sini adalah 36 ini sama dengan 12. Berapa nih di sini? Dikali berapa kan? Saya dikali C lah di sini ya. Nah, maka kita akan membutuhkan bahwa nilai C-nya itu adalah sebagai 3 kan sebenarnya. Ya, maka di sini kita dapatkan bahwa 12 ini habis membagi 36. Ya, maka kalau kita balikan lagi konteks sini, ya, maka P habis membagi Q 2 sama 2 bisa ya. 2 sama 4. Ya kan? Ada di sini 4 sama 4. Bisa. Oh, ini ada lagi sisa 2-nya. 2 sama 8 ya. Belum. Terus 4 sama 8, 3 sama 9, dan 3 sama 15. Ya. Kalau dibalikin ya misalnya kalau 4 sama 2 itu jatuhnya kelipatan ya, bukan habis membagi gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya, yakni adalah representasi relasi ya. Jadi relasi ini ya bisa kita gambarkan gitu ya, bisa kita ya gambarkan secara visual. Misalnya adalah kita menggunakan diagram panah ya. Misalkan di sini ada lingkaran yang menyatakan satu himpunan, ada lingkaran satu lagi yang menyatakan himpunan yang kedua ya. Misalnya di sini tadi Amir mengambil mata kuliah apa, ini adalah kode mata kuliahnya. Maka di sini kita kelihatan Amir, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Amir mengambil mata kuliah IF 251 dan IF 323, Budi ngambil IF 221 dan IF 251 gitu ya. Dan Cecep hanya di IF 323 gitu. Terus tadi yang habis membagi ya, P sama Q 2 sama 2 ya, 2 juga ke 4, 2 juga ke 8, 3 itu ke 9 dan 3 ke 15 ya, dan seterusnya. Oke, ini adalah representasi relasi dalam bentuk diagram panah ya. Nah, selanjutnya ini adalah dalam bentuk tabel ya. Nah, ini tabel menyatakan apa? Relasi apa? Ya, betul. Yang menjawab kalau misalnya relasinya adalah P habis membagi Q. Maka di sini kita lihat bahwa P di sini ada daerah asal dan Q adalah range-nya atau daerah hasilnya. Ya, 22, 24, 44 dan seterusnya. Next. Nah, matriks ya. Selanjutnya relasi pun bisa kita representasikan dalam bentuk matriks ya. Familiar ya dengan istilah matriks? Matriks di sini misalkan R adalah relasi dari A ya, kita punya himpunan A dengan elemennya adalah A kecil ini dan himpunan B dengan B kecil ya. Relasi ini bisa kita bentuk dalam atau kita sajikan dalam matriks M ini. Dalam artian di sini adalah yang barisnya adalah A ya, adalah elemen dari himpunan A dan kolomnya adalah himpunan B. Ya. Di sini A satu baris, B satu kolom. Maka kalau ada relasi antara himpunan A dan himpunan B kita nyatakan sebagai 1 ya. 1 kalau ada relasinya, kalau 0 kita tuliskan kalau nggak ada relasinya. Ya. Selanjutnya relasi pun bisa kita ini ya, kita representasikan dalam bentuk graf berarah. Ya. Relasi pada sebuah himpunan dapat direpresentasikan dalam bentuk graf berarah, directed graph atau digraf. Tiap elemen himpunan dinyatakan dengan sebuah titik. Jadi elemen atau anggotanya kita tuliskan dalam bentuk simpul. Ya, notasinya simpul. Ya, simpul misalnya. Simpul. Nah, kalau ada
kalau ada relasi, maka dituliskan dengan graf berarah ini. Ya. Oke, misalnya ada sini ke sini. Ya, terus dari sini ke sini, ini ada relasinya artinya. Oke. Nah, kalau yang pasangan terurut, kebalik lagi ke dirinya sendiri, ya ini dalam bentuknya gelang. Jadi artinya relasinya ke dirinya sendiri ya, gelang, kalap atau loop. Ya, misalnya kayak gini, kita punya relasi AA, AB, BA, BC, BD, CA, CD, dan DB. Ya, relasinya adalah dari himpunan ABCD ya, himpunannya. Nah, maka representasi dari relasi ini bisa kita gambarkan ya dalam bentuk graf berarah. Ya. Ini A ke B, dari B ke A juga ada ya panahnya. Terus dari A ke A ya, di sini ada ya. Terus dari C ke D misalnya, dari C ke D ada. Tapi dari D ke C nggak ada kan di sini, ya nggak ada. Jadi ini graf berarah. B ke C ada ya, B ke C ada. Oke, bisa dipahami ya. Nah, next kita bahas di relasi inversi. Ya, ini relasi inversi adalah misalkan kita punya R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B ya, seperti halnya di slide-slide sebelumnya biasanya. A ke B itu R misalnya. Nah, gimana kalau misalnya kita ingin menyatakan relasi dari B ke A, dari misalnya sebelumnya diketahui A ke B. Ya udah, itu adalah inverse-nya ya dari R. Notasinya adalah ini. R pangkat min 1. Ya. Kita bacanya sebagai relasi inverse. Ya, maka relasi inverse adalah B A ya, B dan A, di mana A dan B ini merupakan elemen dari R. Jadi tetap ada. Contoh ya, 2 3 4 ya, yang tadi ya, P kayaknya 2 3 4 dan Q 2 4 8 9 15. Nah, kalau kita definisikan relasi R dari P ke Q dengan di mana ya, P ke Q itu adalah R-nya adalah P habis membagi Q. Jadi dari sini elemen mana yang dari P, elemen P mana yang habis membagi Q ya. Tadi 22, 24, 44, 28, 48, 39 dan 315. Oke, ini di contoh sebelumnya ya. Nah, inverse-nya kalau dari sini kita ingin dapatkan gimana? Nah, ini di slide berikutnya. R inverse adalah inverse dari relasi R ya, artinya. Nah, nah, relasi dari Q ke P itu gimana ya? Itu maksudnya. Kan kita tadi udah punya P ke Q dengan relasinya adalah P habis membagi Q. Nah, sekarang inverse-nya adalah Q merupakan kelipatan dari P. Oke, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Maka R inverse-nya adalah 22, 42, 44, 82, 84, 93, 15, 3 ya. 9 merupakan kelipatan dari 3. Maka kita bisa tuliskan bahwa matriks yang ini yang sebelumnya ya. Ini berarti 234, 24, 89 ya. 234, 234, 24, 8, 9, 15 ya. Nah, ini adalah yang tadi ya, habis membagi. Maka 22, 24, 28 ya, 9, 15 enggak ada ya. 3 enggak ada yang sama 248, tapi 9 sama 15 ada. 4, 4 ke 4, 4 ke 8. Oke, di sini paham ya bahwa ini adalah 4, 8. Nah, R inverse-nya gimana? Nah, seperti ini. Ya, di mana di sini jadinya adalah ini yang 2 3 4 ya. Di sini adalah 2 4 8 9 15. Maka 2 adalah kelipatan dari 2, 4 adalah kelipatan dari 2, 8 kelipatan dari 2. Nah, sebenarnya bentuk matriks ini ya, inverse-nya adalah transpose-nya. Transpose di sini adalah yang asalnya baris jadi kolom. Misalnya ini ya, 111 ini kan satu baris pertama, 0011 adalah baris kedua, 01100 adalah baris ketiga, ya kan? Nah, ini akan berubah jadi kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, sini. Ya, ini jadi kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Yang asalnya sebelumnya ini adalah baris. Ya. Next. Nah, sekarang kita bahas di kombinasi relasinya. Karena relasi biner merupakan himpunan pasangan terurut,
Maka operasi himpunan, nah balik lagi nih kita ke bahasan himpunan ya. Kalau masih bingung apa sih operasi yang ada di himpunan, buka lagi ya slide yang tentang atau materi tentang operasi himpunan. Nah, operasi himpunan salah satunya adalah di irisan gabungan selisih dan beda setangkup ya antara dua relasi atau lebih. Nah, maka kalau kita punya relasi dua buah relasi ya R1 dan R2, masing-masing adalah relasi dari himpunan A ke B ya. Maka memungkinkan R1 inverse dari R2, R1 union dari R2, R1 selisih R2, dan R1 beda setangkup dengan R2. Dan juga itu adalah relasi A ke B. Oke, nah kita bahas di misalnya kita punya misalkan himpunan A-nya ABC, himpunan B-nya ABCD. Misalkan ya relasi satunya adalah ini ya AA BB CC ya. Relasi keduanya kita definisikan seperti ini AA AB AC AD. Maka ya ini kita lihat aja R inverse-nya adalah yang sama. Maka adalah A ya, yang lain gak ada yang sama. Unionnya ya udah gabungin aja semuanya relasi 1 dengan relasi 2. Oke, dapatkan ini. Selisihnya apa? Ya udah kita lihat dari sini ini berarti saling menyelisihi ya. Tinggal berarti BB sama CC. R2 R1. Nah, R2 R1 berarti lihat yang di sini nggak ada, berarti tinggal AB AC AD ya. Ya, karena ini akan menghilangkan A. Nah, ini R1 beda setangkup dengan R2. Kita harus paham juga ya. Ini dari mana ya? Kan di materi himpunan kita udah dapatkan bahwa itu adalah A minus B kan. A minus B terus digabung dengan B minus A. Ya. Nah, maka kita tahu di sini ada A minus B ya. Sorry, kok A sih? Sorry. R ya, kita akan pakainya R. R1 kurangi R2 union R2 kurang R1. Ya. Nah, di sini R1 kurang R2 adalah BB CC kan? Digabung dengan R2 kurang R1 AB AC AD, maka BB CC AB AC an AD ya. Next. Nah, jika relasi R1 dan R2 masing-masing dinyatakan dalam matriks MR1 dan MR2 adalah matriks yang menyatakan gabungan dan irisan dari kedua tersebut, maka kalau kita tuliskan di sini yang unionnya itu kita notasikan seperti ini, yang irisannya adalah seperti ini. Ya, lebih tajam aja gitu ya. Oke, kurang lebih secara visual mirip lah. Misalkan kita punya relasi R1 dan R2 ya. Nah, ini adalah himpunan pada himpunan A dinyatakan oleh matriks. Nah, kita punya R-nya satunya seperti ini ya, 100, 101, 110 ya, 0110, R2-nya seperti ini. Maka saat R1 union R2 ya, berarti semuanya seperti ini. Kita balik lagi, teman-teman masih ingat kan ya, yang waktu di materi himpunan ada tabel kebenaran kalau union ya, misalnya P ininya Q ya. Oke, 0 0 0 1 1 0 1 1 ya. Oke, kita mau punya P union Q. Maka 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1. Oke, sedangkan untuk P irisan Q maka 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 ya. Secara ngapalinnya gimana ya udah kita kalau P union Q adalah defaultnya 1 kecuali pada saat 00 gitu ya. P irisan Q defaultnya adalah 0 kecuali pada saat 11. Ya itu metode ngapalinnya terserah teman-teman ya. Maka di sini kita lihat yang posisinya sejenis ini kan adalah si satu sini adalah elemen untuk baris 1 kolom 1. Ya, di sini juga sama baris 1 kolom 1 ya, maka 1 ya, ini adalah union ya. 1 union 0 adalah 1 union 0 adalah 1 ya. Contohnya yang lagi ya, yang ini deh ya. Ini adalah baris 3 kolom 2. Baris 3 kolom 2 ya. Ini berarti yang ini 1 sama 0. Ya, union adalah 1.
Next-nya adalah irisan. Yang tengah ya. Ini adalah baris 2 kolom 2. Baris 2 kolom 2 ya, baris 2 kolom 2 0 diiris dengan 1 maka ada 0. Kalau 1 didapat dari ini adalah baris 2 baris 1, baris 3 kolom 1. 1 1 jadinya 1 ya. Bisa dipahami ya. Oke. Nah, next kita masuk ke komposisi relasi. Ya. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya. Dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Nah, maka komposisi dari relasinya, relasi dan R dan S dinotasikan sebagai SOR ini ya. Notasi ini teman-teman mungkin udah familiar ya. Kita di kalkulus juga udah bahas ya komposisi. Nah, relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh di SOR ini ya, ini adalah relasi S dan ini adalah relasi R ya, adalah AC ya, di mana A-nya elemen dari A ya, di sini A, C-nya elemen dari C. C kecil, C besar ya. Dan untuk beberapa B elemen dari B di mana dan AB juga elemen dari R dan BC adalah elemen dari S. Karena R itu adalah dia relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B, S itu adalah relasi yang menghubungkan himpunan B ke himpunan C ya, yang ini. Oke, gitu ya. Nah, contoh. Misalkan kita punya R-nya 12, 16, 24, 34, 36, 38. Ini adalah relasi dari himpunan. Nah, ini ada satu himpunan ya. Ini misalnya kita namakan apapun lah ya. Misalnya A 123 dan himpunan B 2348. Nah, kita punya S ya. S itu adalah himpunan yang menyatakan dari B ke misalnya ini adalah C gitu ya. Maka di sini kita lihat bahwa R12 ya, 12, terus 16 dan seterusnya. Sedangkan S adalah B ke C, 2 ke sorry, ini adalah B ya. Masih B, ini masih B. Ke himpunan C, ini C-nya adalah ini. Sorry. Ini kan 2468 adalah B, ke himpunan STU ini adalah C ya. S itu adalah 2 ke U ya, berarti dari 2 ke U ya, terus 4 ke S dan seterusnya. Oke, maka komposisinya dari R ke S adalah misalnya kita mau SOR-nya. Maka saat kita punya satu, kita lihat di sini ya, kita punya 1, 2. Ini adalah relasi dari R. Nah, kita lihat lagi di S. Di S ini ada 2 ini kemana? Dia ternyata ke U. Oh, maka ada jalur dari 1 ke U. Ya. Oke, next satu lagi kita lihat. Nah, dari 1 ini ke 6. Dari 6 kita lihat di himpunan S ternyata ada 6 ke T, maka ada jalur juga dari 1 ke T gitu ya. Nah, ini dan seterusnya, dan ini paling enak kalau dibikin atau direpresentasikan dengan diagram panah, lebih mudah secara visual kita lihat. Ya. Maka tadi kita punya kan SOR-nya ada 1U, 1T2S, 2T3S, 3T dan 3U, maka saat kita punya misalnya ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, ya. Tadi kita punya 1 itu adalah kedua ya, dari ini adalah R. Ini adalah relasi R, ini adalah relasi S, ya. Oke, sebelumnya adalah kita punya 1 2 1 6 2 4 3 4 ya. Oke, maka 1 2 ya, terus 1 6 2 4 3 4 ya dan seterusnya. Maka kita punya ini lihat dari mana nih? Saat kita punya 1 di sini kita lihat ke sini, oh ternyata dia punya kedua. 2 ternyata masih ada kaitannya ke U. Maka di sini kita dapatkan adalah 1, U. 3, misalnya yang 3 kita amati, yang 3 ke 4. Yang 4 kemana lagi dia punya? Bisa ke S, bisa ke T. Maka sebenarnya akan kita dapatkan ya dari di sini ke sini misalnya. Dia adalah 3T. Kalau yang ke atasnya adalah 3S. Ya, ini ada 3S, 3T. Oke? Lebih mudah ya kalau dengan ini lebih ke gambar. Oh ya, ini gambar. Ada kaitannya. Oke. Nah, jika relasi R1 dan R2 ini masing-masing dinyatakan dengan matriks MR1 dan MR2,
Maka matriks yang menyatakan komposisi dari kedua relasi tersebut adalah MR2 ya. Lalu komposisi R1, MR1 dikali MR2 ya. Jadi menyatakan hal ini operator ini sebagai kali. Ya, seperti perkalian matriks biasa. Teman-teman udah bisa ngaliin matriks ya, tetapi dengan mengganti tanda kali dengan irisan dan tanda tambah dengan union. Oke. Nah, sebagai contoh kita punya R1 dan R2 ya. Apalah ini masih umum ya, perkalian matriks. Itu kan misalnya kita mau mendapatkan yang ini ya. Ini adalah baris 1 kolom 1. Maka sebenarnya adalah perkalian dari baris 1 dengan elemen di baris 1 dengan kolom 1. Ya, maka ini adalah cara mudahnya adalah kita tutupin aja dulu. Kita fokus ke sini. Baris 1 dan kolom 1. Ya, maka cara perkalian matriks kan 1 dikali 0 ditambah 0, atau di sini kita tuliskan ya 1 ya dikali 0 itu kurung deh, ditambah yang ini 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1. Ya, ini adalah perkalian matriks ya. Kalau di sini kan berarti 1 kali 0, 0, 0, ya, ini 1, berarti kan 1 tambah 0, 0, ya udah hasilnya sama dengan 1 kan. Nah, 1 gitu. Nah, tapi di sini konteksnya adalah yang perkalian ini diganti sama ini. Ini kita lihat yang baris 1 kan. Yang perkalian ini kita gantikan dengan irisan. Sedangkan yang irisan digantikan dengan yang tambah digantikan dengan union. Oke, nah itu tadi nanti masih berlaku yang tabel kebenaran tadi. Saat 1 irisan 0, 0. Ya di sini berarti 0. 0 irisan 0, 0. 1 irisan 1, 1. 0 gabung 0, 0. 0 gabung 1, 1. Maka jawabannya di sini adalah 1. Oke. Nanti coba lagi ya, diamati ya. Satu lagi deh, yang ini. Yang ujung ya. Ini adalah ganti warna dulu. Ya. Misalnya yang ini. Nah, ini adalah hasil dari baris 3 kolom 3. Ya. Maka kita nanti yang ini aja, baris 3 yang biru ya. Lihat yang biru, baris 3 kolom 3, baris 3 kolom 3. Nah, kalau perkalian matriks biasa adalah 0 ya. 0 kali 0 kan? 0 kali 0 ditambah 0 kali 1. 0 kali 1 ditambah 0 kali 1. 0 kali 1. 0 kali 0, 0 tambah 0 kali 1, 0 ditambah 0 kali 1, maka hasilnya adalah 0. Ya, nah tadi tinggal dibalikin, tinggal ditukar yang notasi kali jadinya irisan, notasi tambah jadinya union. Ya, 01, 01, maka hasilnya adalah 0. Oke, kalau bingung dicoba lagi ya yang ini. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, nanti kita masuk. Setelah ini udah latihan ya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu untuk latihan ya. Ya, di sini kita punya dua buah himpunan P dan Q ya, 2489, Q-nya 23412. Apabila R adalah himpunan P ke Q dengan PQ elemen dari R dengan Q habis dibagi P ya, Q habis dibagi P, tentukan himpunan R dan representasikan ke dalam bentuk matriks. Ya, soalnya ini mirip dengan latihan. Dengan contoh yang sudah dibahas sebelumnya ya. Teman-teman tentu harus paham makna dari Q habis P, lalu bagaimana merepresentasikannya dalam bentuk matriks ya. Kalau matriks berarti ingat kalau ada relasi dia 1, kalau nggak ada relasi maka dia 0. Oke? Silakan dikerjakan dulu untuk latihan yang satu ini. Nanti kita lanjut untuk bahas sifat-sifat relasi ya.
dan seterusnya masih sampai ke relasi kesetaraan. Mungkin kita bagi ya video ini dalam 2 tahap agar teman-teman juga punya waktu untuk memahami terlebih dahulu ya, ataupun agar tidak terlalu panjang materi dalam satu videonya ya. Silakan nanti teman-teman istirahat dulu aja kalau misalnya ternyata lelah ya, sambil memahami pelan-pelan ya. Kalau masih belum paham di pause dulu, terus diputar lagi ke belakang ya, cari detik atau menit yang memang pembahasan materinya ke sana. Oke, itu aja mungkin untuk di part 1 ya, video part 1-nya. Nanti kita lanjut ke video tahap kedua. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.